Shalom keluarga damai dan Sobat Samas. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti cara menanggapi setiap kesempatan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sobat Samas, ada seorang anak muda yang diberi kesempatan untuk melayani musik di sebuah kebaktian sore. Hanya satu lagu yang ia permainkan, lagu Saat Teduh. Meski hanya satu, anak muda tersebut merasa gugup, takut salah. Apalagi ini adalah lagu di mana tidak seorang pun bernyanyi, dan tidak ada instrumen lain yang mengiringi, sehingga tidak ada suara lain yang dapat menutupi. Namun ketika ia memainkan lagu tersebut, rasa gugupnya perlahan menguap. Ia mulai merasakan ketenangan, yang selama ini ia jarang merasakan. Rasanya berbeda dibanding saat ia berlatih, di mana ia masih frustasi saat berkali-kali mencoba. Berbeda juga rasanya dibanding saat ia berlomba, di mana rasa gugup itu masih menggantung hingga hasilnya diumumkan. Lagu Waktu Teduh yang mengalun di sore itu menenangkan hatinya dan para jemaat yang sedang beribadah. Semua ia rasakan ketika ia mengambil kesempatan itu, kesempatan untuk melayani. Seiring berjalannya waktu, anak muda tersebut mulai dipercayakan dengan banyak kesempatan bermusik, di kebaktian umum, di sebuah grup musik, dan terkadang di momen-momen khusus seperti Paskah dan Natal. Langkah yang ia ambil di masa lalu membukakan kesempatan baru dalam melayani Kristus. Akan tetapi lama-kelamaan, pelayanan musik menjadi rutinitas belaka baginya. Memang, ia persiapkan dan ia lakukan dengan baik. Namun, rasa jenuh saat latihan dan bertugas mulai terasa. Baginya, momen-momen pelayanan hanya seperti hari lain yang harus ia lalui. Pelayanan yang dulu ia lihat sebagai kesempatan, ia anggap biasa sekarang, hanya menjadi kewajiban lain yang harus ia jalani di hari itu. Lalu ada hal yang tidak seorang pun duga, terjadi. Pandemi. Wabah yang terasa bertahun-tahun lamanya, tersebar kemana-mana. Segala kesempatan berkumpul untuk beribadah dan melayani, yang dianggap sudah biasa, seketika lenyap begitu saja. Kita terpaksa mengurung diri karena kita tidak mau terkena penyakit. Kita mulai merindukan masa-masa lalu, mulai berkata-kata, seandainya di saat itu saya melayani. Sekarang sudah tidak bisa. Ketemu orang saja susah. Mau bernyanyi bersama, takut ketularan. Kapan ya pandemi ini berlalu? Seandainya saja saya bisa kembali ke masa itu, pasti saya akan melayani. Namun waktu tidak mundur bagi siapapun, terlepas banyaknya pengandaian. Di momen itu, sang anak muda tersebut kembali disadarkan apa arti sebuah kesempatan dalam melayani. Melayani bukan kesempatan ia pamer saat bermain musik, melainkan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Jika kita sering menyatakan bahwa kasih Kristus sangat besar dan mengubah hidup kita, apa buktinya? Apa bukti perubahan hidup kita? Dengan apakah kita dapat membalasnya? Merespon kesempatan melayani dapat menjadi langkah nyata kita dalam merespon kasih Kristus. Sebagai orang percaya, setiap dari kita telah memperoleh karunia yang unik dari Allah, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karunia-karunia ini diberikan bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jika kita diberikan kemampuan menolong, layanilah Kristus dengan membantu sesama kita. Menunjukkan kemurahan hati adalah karunia penting dalam pelayanan. Dengan bersimpati dan hati yang peka, kita dapat saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban, baik secara fisik maupun mental, dengan hati yang tulus. Jika kita mampu mengajar, layanilah Kristus dengan belajar firman-Nya dan mengajarkan kasih-Nya kepada sesama kita.
Kita dapat mewujudkan kasih Kristus melalui peran seorang guru, mengajarkan apa yang kita mampu kepada sesama kita, dapat menumbuhkan generasi baru yang mau melayani Kristus, serta mengasah kemampuan yang sudah kita miliki. Jika kita mampu bermusik, layanilah Kristus dengan mendukung berjalannya pujian, penyembahan, dan waktu teduh. Mendukung musik ibadah tidak hanya melalui bermain musik, namun juga dalam menyanyikannya. Baik yang mampu bernyanyi maupun bermain musik, kembangkanlah sesuai kemampuan kita masing-masing dan pergunakanlah demi kemuliaan Tuhan. Jadi, hal apa saja yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang bisa kita gunakan untuk melayani. Jika saat ini Tuhan telah berkenan supaya kita kembali sehat dan bisa berkumpul beribadah, apa respon kita? Seperti lagu yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani adalah kesempatan. Maukah kita mengambil kesempatan itu? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas karunia-Mu yang telah kami peroleh sebagai pengurus yang baik. Mampukanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat mengambil kesempatan melayani yang telah Engkau berikan. Kami siap melangkah maju dengan hati yang siap melayani. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.